kadeput teh sebenarnya bukan luka deput aja ya gitu ya. Ini luka kronik gitu. Luka kronik bisa jadi ini lupus atau ada luka karena DM gitu. Jadi luka tampak besar. Itu kan jadi bukan kronik lupus kan gitu cuman ya gitu. Luka yang lain gitu. Ini lukanya kronik. Tujuannya untuk apa? Mencegah infeksi. Mencegah infeksi, bersifat penyembuhan luka, ya, terus mencegah komplikasi juga ya. Nah, langsung ke ini aja ya, langsung ke apa namanya? Ke praktik secara umum ya. Bahwa untuk perawatan luka ini, sebelumnya kita lihat dulu ya. Sebelum kita melakukan tindakan, kita benar-benar mengkaji bahwa pasiennya siapa, benar gak gitu ya. Terus kayak gimana sih lukanya? Cara penampakan luar lah ya gitu. Kayak gini nih, ini kan lukanya besar, sehingga kita bisa memperkirakan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan itu segimana gitu ya. Kalau misalnya kita belum tahu, belum pernah lihat lagi ya, ini habis cuti lama gitu baru datang gitu, kita belum lihat lukanya. Nah mungkin tadi ketika nyiapin alat tuh nggak sesuai gitu ya. Lukanya besar, kita nyiapin kasa kecil-kecil, nah itu kemana pokoknya gitu. Jadi itu benar-benar dikaji ya. Terus apa lagi? Itu sih ya, mengkaji ya dan memvalidasi gitu. Nah untuk peralatannya ini ada yang steril dan non steril. Yang steril dan non steril apa aja sih? Ini ada balance shot dari kita ya. Kemudian hand rub, ini saffron buat alat ya gitu. Ini NaCl 0,9%, dipastikan 0,9% ya. Nah, 93% misalnya. Dan pastikan ini NaCl. Ini luarnya non steril tapi air cairannya maka steril. Jadi terus itu steril terusnya ya. Steril ya, ini bagian dalamnya itu steril. Tapi ininya enggak. Jadi biasanya ketika baru disterilkan itu baru dipakai. Tidak dia yang disimpan lama di luar. Misalnya ini ada di lemari ini. Pertama kayak gini dia steril nggak sih? Enggak. Ini ada debu, ada naon kan gitu ya. Biasanya habis disterilkan, terus kemudian dipakai. Terus ada nggak pakai betadine ya? Betadine itu tidak digunakan untuk perawatan luka. Kenapa? Teman-teman cari sendiri ya. Kenapa sih betadine udah nggak digunakan untuk perawatan luka? Kemudian ada alkohol. Sebenarnya ini alkohol swab atau apa ya? Sebenarnya kalau nggak ada alkohol juga pakai cairan NaCl juga bisa ya. Ini untuk membuka perkat sih gitu. Ini kalau nempel banget ya kita dibasahin lah istilahnya mah ya. Jadi bisa pakai NaCl juga nggak masalah. Terus ada apa lagi ya? Handscoon yang non steril. Ada alas, ada penggaris. Ini ada penggaris buat luka tuh yang dari kertas, bukan kayak gini sebenarnya. Terus ada yang spoon steril. Ini steril ya. Yang dibuka. Ini ada kasaparafin yang jaring-jaring gitu ya. Ini itu untuk melembabkan luka, untuk ada antibiotiknya juga kandungannya ya. Ada zinc oxide juga. Ini untuk melembabkan luka, mencegah infeksi juga ya. Percepat pertumbuhan jaringan. Kemudian ada foam ini untuk apa sih namanya? Kalau misalnya ada ya pada ada sudah nih di lukanya ya untuk menyatu ada macam-macam, ada ini ada juga ya, itu bergantung dari lukanya. Ini juga
juga sama fungsinya buat menyerap kembali. Lalu juga sama kan buat menyerap ya, ini juga sama menyerap eksudat. Jadi tadi kalau ada luka nih kayak saya kan misalnya gitu ya, set, kemudian itu ada banyak eksudat, dia bisa pakai. Tapi kalau yang ini jarang, dia bisa juga sih. Kemudian apa lagi? Ini ada lagi yang sama. Nah, minimalnya mah tadi pakai ini foam sama ini, tapi ada juga kasa parafin. Tapi kalau misalnya ini juga kadang ada yang enggak gitu ya di rumah sakit ya. Ini ada yang kaitan dengan kesetaraan BPJS gitu. Karena harganya lumayan gitu. Kalau misalnya dia pakai umum dan bisa beli ya bisa jadi dipakai, enggak ya namanya pakai ini misalnya parafin. Terus ada salep, ini meclofazin. Itu sama juga, ini ada zinc oxide salah satunya di situ. Ada apa lagi ya saya lupa lagi. Ini juga sama untuk melembabkan plus mencegah infeksi gitu. Kalau ada jaringan yang keras itu juga bisa melunakkan jaringan yang keras. Misalnya ada jaringan nekrotik tapi susah nih kita ambil, ini juga bisa melunakkan. Ini sebenarnya ada yang warna merahnya juga, ini yang sifatnya universal lah gitu, yang ini tuh ya, reguler. Kalau yang merah itu biasanya untuk apa ya, meningkatkan vaskularisasi juga ke daerah yang luka. Ini luarnya tuh dia nggak steril tapi ya dalamnya tetap diperlakukan. Terus ada kasa. Kasa ini disesuaikan dengan tadi ya si lukanya teh gitu. Makanya kita perlu mengkaji pas awal tuh lukanya sebesar apa. Kalau kayak kasa yang ini kita nggak bisa pakai yang kecil-kecil gitu ya. Ada yang usia ukurannya segede gini nih. Nah, malah cukup ya tambahnya gitu. Ini perlu buat kasa yang besar. Terus apa lagi? Bisa? Udah ya? Udah. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, apalagi yang kita lakukan, kita udah nyiapin alat. Validasi. Udah mengkaji validasi ya. Selamat sore Ibu, saya Tita yang bertugas pada sore ini. Saya sebutkan nama Ibu siapa? Naila. Tanggal lahirnya kapan Ibu? 4 April Tahun 2004. 2004. Ibu, hari ini saya akan melakukan perawatan luka ya. Nanti saya ganti perbannya ini udah mulai kelihatan kotor ya. Terus biar jadi bersih lagi gitu dan cepat sembuh mudah-mudahan lukanya ya. Apa Ibu bersedia? Oke, saya siapkan alatnya dulu ya. Ini siapin alat. Balik lagi, hai aku balik lagi. Nah, ini kan daerah bokong juga ya gitu. Maka kita harus jaga apa? Privasi. Pasiennya. Tutup sampirannya. Terus posisikan pasiennya. Sebelum kita posisikan, kita bisa lihat keadaan pasiennya. Lagi nih, kayak sekarang nih, ini kan posisinya tengkurap nih. Sebelumnya kita kaji dulu ya dia pasiennya enggak sih. Mungkin kan enggak dia posisi tengkurap. Kalau enggak ya paling miring gitu. Si W pasien nanti udah pakai oksigen sama kita ditengkurapin sama enggak. Terus lihat juga apa ya, kalau dia ada pemeriksaan lab itu juga dilihat isi HB-nya turun. Karena tadi ya penyakit kronik itu ya ketika kronik ya beresiko tadi mempengaruhi ya ke keadaan umum pasien termasuk ke HB, asid, bukan itulah ya. Isi HB-nya turun, HB turun akan meningkatkan menurunkan gitu ya suplai udara ke otak juga, misalnya juga bisa sesak juga ya. Sehingga ketika kita kerjain teh gitu kita harus aware. Setelah itu kita posisikan pasiennya. Oke. Ibu kayak gini enakan nggak? Enakan Ibu? Enakan. Begini aja atau mau miring? Kalau miring berarti gini dong. Gini aja ya. Setelah itu apa? Tindakan berikutnya? Cuci tangan. Apa ya? Jadi pastikannya sebelum melakukan tindakan tadi kita baca
memeriksa status pasien tadi ya. Di kan kita lihat di situ ada kapan sih dia terakhir perawatan luka gitu ya, kemudian apa namanya, gimana sih kondisi lukanya gitu ya, terus apa lagi, luas lukanya kayak gimana gitu ya. Misalnya dia udah sebenarnya dikasih form kapan sih terakhir kali dia dilakukan gitu, apakah 3 hari yang lalu kah atau kapan. Nah, kalau mau intervensi itu bisa 3 hari sekali nanti gantinya gitu. Walaupun setiap hari itu tetap aja kita kaji ya, si luka luarnya itu bisi ya coplok kan gitu ya, bisa lepas gini kan tuh gitu. Oh ini TTE rembes geningan gitu ya, kan nggak mungkin ditunggu nanti lah 3 hari, wah udah kayu barunya. Kita pakai darah ya, ini untuk proteksi ya. Isi kan si lukanya tuh ada banyak darahnya, kayak apa ya, apalagi kalau teman-teman bajunya putih mencret kemana-mana menciprat misalnya, walaupun di rumah sakit mah enggak ya. Waktu kemarin praktek di mesin, yang di mesin ya Ada. pakai nggak sih? Enggak ya? Enggak. Saya juga udah pas jadi perawat nggak pakai juga. Ini terus apa lagi mesin? Pakai handscoon. Oke. Handscoon. Ini kita belum lihat ya tadi alatnya ya, baru yang non steril dulu. Yang sterilnya belum dilihat. Harusnya disiapin alatnya nih. Ternyata ada yang kurang. Terus ini ya kayak Lidi Walton tuh, di lama ada nggak gitu? Kalau itu bisa disterilkan dulu. Ada alat steril tuh tadi ada yang buat kasa kayak gitu, Ada juga yang memang buat alat kayak apa ya, rempang, bengkok dan lain-lain gitu. Nah, jadi kayak yang gini tuh bisa dicarikan. Coba kita lihat yang filenya ada apa. Oh gini sih. Ini beda ya. Ini ada bengkok, terus ada Britan. Ini ada buat alat sama buat sampah. Kalau misalnya kita lihat nih lukanya besar, kemudian itu sampahnya banyak ya. Kalau bisi tidak cukup situ, kita bisa siapin kayak kresek. Kalau di rumah sakit suka ada troli, ada tempat sampahnya ya, kresek di atasnya. Cukup nggak sih? 1, 2, 1, 2. Saya juga cukup ya sebenarnya. Ini anggap bingung siapin. Gue juga sebenarnya cukup sih. Peggy Wester, ada gunting. Ini ada gunting. Oh gunting itu bisa di luar aja. Ini ada gunting buat plaster, ada gunting buat tadi ya jari-jari. Kalau misalnya foam bisa kita perlu motong sebagian gitu, dan itu tidak pakai. Kalau yang kita